Di balik rintik hujan di malam Valentine, Rudy tak pernah menyangka perasaannya akan terjebak dalam dilema tak terduga bersama Tante Lisa dan anaknya, Lila. Sebuah undangan sederhana untuk menginap berubah menjadi kisah penuh rahasia, godaan, dan batas-batas yang semakin kabur. Mampukah mereka menjaga perasaan ini tetap tersembunyi? Atau justru hujan di malam itu akan menjadi saksi atas sebuah hubungan terlarang yang tak terlupakan? Ikuti terus kisahnya yang penuh dengan ketegangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel Pena Lucy agar terus menghadirkan cerita-cerita menggoda yang bikin penasaran. Suara notifikasi ponsel membuyarkan fokus Rudy yang sedang tiduran di kamar. Sebuah pesan masuk di WhatsApp. "Rudy, kamu bisa ke rumah tante nggak? Tante sendirian malam ini. Ada coklat buat kamu, Lisa." Rudy terdiam sejenak. Lisa, tante muda yang sejak dulu selalu tampil memesona, meminta dia datang di malam Valentine. Sejak kecil, Rudy memang dekat dengan Lisa, adik dari ibunya. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, kedekatan itu terasa berbeda. Tatapan Lisa, cara bicaranya, dan bahkan caranya menggoda, selalu meninggalkan rasa aneh di dada Rudy. Kenapa harus malam ini, pikirnya. Tapi, dalam hati kecilnya, ia tahu dia tak akan menolak. Rumah Lisa tak jauh dari tempat tinggal Rudy. Malam itu, hujan gerimis menambah suasana sepi di jalanan. Ketika Rudy mengetuk pintu, Lisa sudah menunggu. Mengenakan dress satin tipis berwarna merah anggur, rambut panjangnya tergerai, dan senyumnya, senyuman yang sejak dulu membuat Rudy gugup. "Masuk dong, Ruth. Dingin di luar kan?" Suaranya lembut, dengan tatapan mata yang sulit diartikan. Rudy mengangguk, mencoba menenangkan debar jantungnya. Begitu masuk, aroma khas parfum Lisa menyelimuti ruangan. Meja di ruang tengah sudah tertata rapi. 2 gelas anggur, sebungkus coklat berbentuk hati, dan lilin-lilin kecil yang menyala temaram. "Kamu pasti heran ya, kenapa tante ngajak kamu ke sini malam Valentine?" Lisa berjalan mendekat, duduk di sofa sambil menatap Rudy yang masih berdiri canggung. Iya sih, tumben," jawab Rudy gugup. Lisa tersenyum samar. "Tante cuma pengen ditemenin, malam ini terasa sepi," ucapnya. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang membuat Rudy sulit mengalihkan pandangan. Saat Lisa menatap Rudy lebih dalam, ada ketegangan aneh di antara mereka. Rudy duduk di ujung sofa, mencoba mengendalikan pikirannya. Lisa duduk tak jauh darinya, menyilangkan kaki dengan anggun. Dress satin merah itu menyelipkan kilauan di bawah cahaya lilin, membuat Rudy gugup tak karuan. "Kamu kelihatan tegang," bisik Lisa sambil tersenyum kecil, membuat Rudy meneguk ludah. "Santai aja, Rudy. Di sini cuma kita berdua." "Itu yang bikin aku nggak santai, Tante," batin Rudy. Lisa mengulurkan segelas anggur padanya. "Minum dulu, biar hangat," ucapnya, lalu menggeser duduknya lebih dekat, hingga Rudy bisa mencium wangi parfumnya yang lembut. Rudy menerima gelas itu. Tangannya sedikit gemetar. Lisa mengamati gerak-geriknya, bibirnya melengkung membentuk senyum penuh arti. "Kamu ingat nggak, waktu kamu kecil kita sering main di sini? Tante selalu buatkan coklat panas buat kamu." Lisa menghela napas. "Sekarang kamu sudah dewasa. Tante, kadang lupa, kamu bukan anak kecil lagi." Perkataan itu membuat jantung Rudy berdetak lebih cepat. Ada jeda canggung di antara mereka. "Kenapa nyuruh aku ke sini, Tante?" Rudy akhirnya memberanikan diri bertanya. Lisa menatap matanya. Lama. Dalam. Karena ada hal-hal yang kadang nggak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Hening. Hanya suara gerimis di luar yang terdengar. Lisa mendekatkan wajahnya. Napas hangatnya terasa di dekat wajah Rudy.
Malam ini, bolehkan Tante lupakan semuanya sebentar? Bisiknya. Rudy terpaku. Bibir Lisa hanya beberapa senti dari bibirnya. Suasana terasa begitu panas di tengah dinginnya malam hujan. Rudy menatap Lisa. Kebingungan menyelimuti pikirannya. Ia tahu apa yang mungkin akan terjadi. Tapi kenapa ia tak bisa bergerak dan tak bisa menolak? Lisa tersenyum tipis. Jemarinya menyentuh lembut pipi Rudy. "Kamu grogi ya?" Bisiknya pelan. Begitu dekat hingga Rudy bisa merasakan hangat napasnya. "Tante," suara Rudy nyaris tak terdengar. "Tenang aja. Malam ini, biar Tante yang memimpin," ucap Lisa sambil mendekatkan wajahnya lebih dekat. Jarak di antara mereka semakin menipis. Tiba-tiba, Lisa menarik diri sedikit dan tertawa kecil. "Lihat kamu sekarang. Wajah kamu merah banget." Rudy tersenyum kikuk mencoba mengalihkan tatapan. "Aku cuma nggak nyangka aja." Lisa meneguk sedikit anggur dari gelasnya, lalu menatap Rudy lagi dengan tatapan tajam. "Nggak nyangka apa?" "Nggak nyangka, Tante. Bakal kayak gini," jawab Rudy jujur. Lisa tersenyum penuh arti. Kadang, hal-hal tak terduga justru paling sulit dilupakan. Perlahan, Lisa berdiri. Dres merahnya menyapu lantai saat ia berjalan ke jendela, menatap gerimis yang masih turun di luar sana. "Rudy, pernah nggak kamu berpikir bahwa sesuatu yang dilarang justru terasa paling menggoda?" Rudy menelan ludah. Lisa membalikkan badan, bersandar di jendela, menatapnya dalam-dalam. "Malam ini, kita lupakan semuanya. Nggak ada yang tahu, cuma kita berdua." Rudy berdiri, langkahnya terasa berat, tapi matanya tak lepas dari Lisa. Hatinya berteriak untuk berhenti, tapi tubuhnya justru mendekat. Ketika jarak di antara mereka hilang, Lisa berbisik di telinganya, "Selamat Hari Valentine, Rudy." Rudy terdiam, tapi tatapan Lisa begitu dalam, seolah menantangnya. Jemari Lisa meraih tangan Rudy, menariknya perlahan hingga berdiri tepat di hadapannya. "Kalau kamu mau pergi, pergi sekarang. Tapi kalau kamu tinggal, malam ini akan jadi milik kita," bisik Lisa, penuh keyakinan. "Henning." Rudy menatap mata Lisa, mencari jawaban. Tapi yang ia temukan hanya godaan dan rasa yang tak bisa dijelaskan. Perlahan Rudy mendekat. Lisa menutup mata, menunggu. "Aku nggak bisa pergi." Lisa tersenyum penuh kemenangan. Hujan di luar kian deras, menciptakan irama lembut yang berpadu dengan detak jantung Rudy yang tak beraturan. Lisa, dengan tatapan yang penuh godaan, perlahan menarik tangan Rudy, membawanya duduk di sofa bersamanya. "Kamu masih ragu?" bisik Lisa sambil menatap mata Rudy tanpa berkedip. Rudy menghela napas berat. "Aku nggak tahu harus gimana." Lisa tersenyum tipis, mendekatkan wajahnya hingga bibir mereka nyaris bersentuhan. "Kalau kamu nggak yakin, Tante bisa berhenti. Tapi kalau kamu mau, Tante akan membuat malam ini jadi yang paling kamu ingat." Jemari Lisa menyentuh wajah Rudy, membelai perlahan. Rudy menutup matanya sejenak, mencoba melawan keinginan yang membara di dalam dirinya. Namun, saat ia membuka mata, Lisa sudah semakin dekat, memeluknya erat. "Nggak ada yang perlu tahu. Cuma kita, Rudy," bisik Lisa tepat di telinganya, membuat bulu kuduk Rudy meremang. Rudy akhirnya menyerah. Perlahan, ia membalas pelukan Lisa, membiarkan rasa bersalah itu menghilang di antara kehangatan yang diberikan wanita di depannya. Bibir mereka akhirnya bertemu, lembut namun penuh gairah. Lisa menarik Rudy lebih dekat, seolah tak ingin ada jarak sedikit pun di antara mereka. Lampu ruangan dibiarkan redup, hanya cahaya lilin yang menerangi. Di luar, hujan terus turun tanpa henti, menjadi saksi bisu sebuah malam Valentine yang tak akan pernah mereka lupakan. Malam penuh cinta, hasrat, dan dosa yang terlarang. Lisa menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. "Rudy, kamu tahu kan,
Apa yang terjadi malam ini hanya antara kita? Rudy mengangguk pelan. Aku mengerti, Tante. Ini rahasia kita. Lisa menatap keluar jendela, memperhatikan tetesan hujan yang berjatuhan. Kadang, hujan membawa banyak kenangan, dan mungkin juga rahasia. Rudy menatap Lisa, melihat sisi lembut yang jarang ia lihat. Aku janji, nggak akan ada yang tahu, ucapnya pelan. Lisa menoleh, matanya berbinar. Terima kasih, Rudy. Malam ini terasa berbeda. Aku nggak akan melupakannya. I love you, Rudy. Love you too, Tante. Keduanya pun berpelukan lagi. Mereka menyadari bahwa garis tipis yang mereka lewati akan menjadi rahasia yang harus mereka simpan selamanya. Hujan pun menjadi saksi, membasuh semua keraguan, namun menyisakan kenangan yang tak mudah dihapus. Lisa bangkit dari sofa, membenahi pakaiannya sambil tersenyum kecil ke arah Rudy. Bagaimana kalau kita minum sesuatu yang hangat di halaman belakang untuk merayakan hubungan baru kita? Ajaknya lembut. Rudy yang juga merapikan pakaian dan mengatur napasnya, mengangguk setuju. Boleh, Tante, sepertinya itu ide bagus. Lisa berjalan menuju dapur, mengambil 2 botol wine, lalu mengajak Rudy keluar ke teras belakang yang teduh. Suara hujan yang jatuh ke tanah dan atap terasa menenangkan, menciptakan suasana intim di antara mereka. Mereka duduk berdampingan, menikmati minuman masing-masing. Lampu temaram di halaman belakang menyorot samar wajah Lisa yang tersenyum hangat. Ia menatap Rudy dengan tatapan penuh arti. Kamu percaya rahasia bisa tetap tersimpan selamanya? Rudy menatap balik, merasa ada makna tersembunyi di balik pertanyaan itu. Aku percaya, jika 2 orang yang menyimpannya benar-benar saling memahami. Lisa tersenyum tipis. Kalau begitu aku percaya rahasia malam ini akan aman bersamamu. Hujan menjadi latar ketika 2 hati saling memahami tanpa banyak kata. Mereka duduk berdampingan, menikmati wine dengan santai dan membiarkan kehangatan malam itu menyelimuti. Menyimpan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Setelah cukup banyak minum, mata Lisa kini terlihat sayu. Sepertinya aku terlalu banyak minum malam ini. Apa Tante baik-baik saja? Tanya Rudy. Lisa tertawa kecil, jarinya memegang dagu Rudy. Kalau kamu ada di sini, aku akan baik-baik saja, sayang. Rudy yang sudah mabuk juga berbisik. Aku tidak akan kemana-mana. Lisa tersenyum, perlahan mendekatkan bibirnya ke arah Rudy. Saat bibir mereka kembali beradu, semuanya mulai terlepas. Lisa merubah posisi duduknya, ia duduk di atas Rudy. Suara mereka berdua mulai terdengar keras, seakan tidak mau kalah dengan suara hujan. Akhirnya permainan terlarang itu terulang lagi. Lisa dengan mode mabuknya tampak lebih brutal. Setelah cukup lama, akhirnya mereka selesai. Cuaca malam itu dingin, tapi badan mereka dipenuhi dengan keringat. Lisa tetap berada di posisinya. Ia terus memeluk Rudy dengan sangat erat, seakan tidak ingin kehilangan keponakan sekaligus kekasih barunya itu. Terima kasih sayang, malam ini aku sangat bahagia, ucap Lisa berbisik. Rudy tersenyum. Aku juga sangat bahagia, dan aku tidak akan lupa ini. Mereka sadar bahwa ini bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan baru mereka. Apa kamu sudah ngantuk? Tanya Lisa. Rudy hanya mengangguk. Lisa akhirnya bangkit, lalu meraih tangan Rudy dan membimbing masuk ke kamarnya. Pagi harinya, cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah tirai, membangunkan Lisa yang masih terlelap di samping Rudy. Ia membuka mata perlahan dan tersenyum kecil melihat wajah Rudy yang tertidur nyenyak. Tak ingin mengganggu, Lisa bangkit pelan-pelan dan menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Aroma kopi segar dan roti panggang mulai mengisi seluruh rumah. Tepat saat ia selesai menata meja, Rudy muncul dari kamar dengan senyum mengembang. Selamat pagi, Tante, ucap Rudy sambil memeluk Lisa dari belakang. Lisa tersenyum, menyandarkan kepalanya ke bahu Rudy. Pagi juga, aku sudah bikin kopi untukmu.
Mereka duduk bersama menikmati sarapan, berbagi cerita tentang kejadian semalam. Lisa menggenggam tangan Rudy. "Terima kasih sudah membuat aku bahagia." Rudy menatap Lisa dengan hangat. "Sama-sama tante, aku juga bahagia." Setelah sarapan selesai, Rudy membantu Lisa merapikan meja. Suasana pagi terasa hangat. Ia menatap Rudy lama, seolah ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. "Rudy," panggil Lisa pelan. Rudy menoleh tersenyum lembut. "Iya tante." Lisa menarik napas dalam. "Kita akan terus seperti ini kan?" Rudy terkejut sejenak, lalu mendekat dan menggenggam tangan Lisa erat. "Kenapa tante tanya begitu?" Lisa mendekat. "Aku hanya takut kita tidak bisa seperti ini lagi." Rudy menatap mata Lisa dengan penuh ketulusan. "Tante, aku akan selalu menemani tante. Kapanpun tante mau, aku akan datang." Mata Lisa berbinar, hatinya terasa lega. Ia tersenyum kecil dan memeluk Rudy erat. "Sepertinya aku sudah jatuh cinta pada keponakanku sendiri." Rudy membalas pelukan Lisa. "Aku juga jatuh cinta pada tanteku sendiri." Setelah cukup lama mereka berpelukan, Lisa melepaskan pelukannya. "Aku ingin kita lanjutkan di kamar," ucapnya lalu meraih tangan Rudy. Di dalam kamar, Lisa memeluk Rudy erat. "Rudy, ayo kita mulai." Rudy mengangguk dan segera memulai pertandingan. Rudy memulainya dengan pelan, menikmati detik demi detik kebersamaannya dengan Lisa. Di sisi lain, Lila sedang dalam perjalanan, hendak pulang setelah menginap di rumah temannya. Lila adalah anak tante Lisa, umurnya kini 18 tahun. Saat memarkirkan motornya, ia kaget karena ada motor Rudy yang terparkir di sana. Setelah memasuki rumah, ia dikejutkan oleh suara rintihan yang berasal dari 2 orang. Suara itu terdengar sangat keras di dalam rumah. Lila kemudian mengikuti sumber suara itu sampai akhirnya ia tiba di depan kamar ibunya yang terbuka lebar. Lila terkejut ketika melihat ibunya sedang melakukan pertandingan dengan kakak sepupunya, Rudy. Bukannya teriak, Lila justru terpaku, seolah sedang menikmati pertandingan itu. Tanpa sadar, tangannya sudah mencapai area terlarang miliknya sendiri. Karena sudah tak tertahankan, Lila akhirnya pindah ke kamarnya. Ia segera mengambil mainannya untuk ia gunakan. Di kamar lain, Rudy masih melakukan pertandingan dengan Lisa. Hingga akhirnya mereka kembali menggapai puncak untuk yang ketiga kalinya. Mereka berdua berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar. "Rudy, harus aku akui, kamu bermain dengan sangat baik," ucap Lisa dengan suara pelan. Rudy tersenyum puas. "Lebih enak denganku atau dengan mantan suami tante?" "Lebih enak sama kamu, Rudy," jawab Lisa tegas. Tak lama Rudy dan Lisa bangkit, lalu keluar. Mereka terkejut karena melihat motor anaknya sudah terparkir. "Bagaimana ini, Tante? Bagaimana kalau Lina melihat kita?" ucal Rudy pelan. Lisa tidak menjawab. Tapi ia segera berjalan ke kamar Lila dan mendapati anaknya sedang tidur. "Kamu tenang saja, Lila sedang tidur. Mungkin dia kelelahan," jawab Lisa santai. Rudy menghela napas panjang. "Semoga dia tadi tidak melihat kita." Lisa mendekat, jemarinya menyentuh pipi Rudy. "Semuanya akan baik-baik saja, sayang." Mereka pun duduk di sofa ruang tamu, menikmati teh manis yang sudah mulai dingin. Cukup lama mereka berbincang. Rudy bangkit. "Tante, aku harus pulang." Lisa tersenyum dan ikut bangkit. "Kamu hati-hati ya, sayang," ucapnya sebelum mencium bibir Rudy. Rudy mengangguk, kemudian mengendarai motornya yang perlahan menghilang dari pandangan Lisa. Sesampainya di rumah, Rudy segera masuk kamar, merebahkan dirinya di atas kasur. Matanya menatap langit-langit di kamarnya, sambil membayangkan kejadian bersama tantenya, Lisa. Ia tak pernah membayangkan sebelumnya akan melangkah sejauh ini, menghilangkan batasan-batasan yang ada. Sore harinya, ia terbangun dari tidurnya. Rudy mengambil ponselnya
yang tergeletak di atas meja kecil di kamarnya. Matanya tertuju pada pintu kamarnya yang perlahan terbuka. Seorang wanita masuk ke kamarnya. "Laila, kamu ngapain kesini?" tanyanya, kemudian ia bangun dan duduk di atas kasur. Lila hanya tersenyum, tatapannya penuh arti. Lila berjalan mendekat ke arah Rudy dan duduk di sampingnya. "Kamu tadi pagi ngapain, Mas, dengan ibuku?" Rudy terkejut. Tubuhnya seperti tersambar petir di siang hari. Ia terdiam, tapi kepalanya terus mencari cara untuk menjawab. "Maksud kamu apa, Lila?" tanya Rudy gugup. Lila tertawa kecil. "Tidak usah pura-pura bodoh, Mas. Aku tadi melihatnya sendiri. Hanya saja aku diam dan langsung masuk kamar." "Lila, maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana caranya untuk menjelaskan ini," ucap Rudy gugup. "Maaf. Kamu pikir hanya dengan maaf ini bisa selesai? Setelah apa yang sudah kamu lakukan?" Lila tersenyum sinis. Tatapannya tajam. Rudy menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menatap Lila secara langsung. "Lalu, aku harus bagaimana supaya masalah ini bisa selesai?" "Aku bisa saja melaporkan ini pada orang tuamu," tagas Lila, nadanya penuh ancaman. Rudy yang kaget langsung mengangkat kepalanya. "Lila, aku mohon jangan lakukan itu," ucap Rudy memohon. Lila tertawa kecil, tapi tatapannya mengarah ke sisi lain. "Aku kira hanya aku yang mengincarmu. Ternyata ibuku juga mengincarmu ya." Rudy tak mempedulikan ucapan Lila. Ia hanya fokus memohon dan meminta maaf pada Lila. "Lila, aku mohon, maafkan aku. Aku akan melakukan apapun. Asal kamu jangan melaporkan ini pada orang tuaku." Lila kembali menatap Rudy. "Apapun?" Rudy mengangguk. "Iya, asalkan kamu jangan menceritakan pada siapapun." Lila tersenyum puas. Ia menggeser posisi duduknya lebih dekat dengan Rudy. "Baiklah, aku akan pertimbangkan itu, asalkan..." Lila tidak melanjutkan perkataannya, tetapi bibirnya langsung menyentuh bibir Rudy. Rudy tidak menolak, ia hanya mengimbangi gerakan Lila. Sampai akhirnya Lila mendorong Rudy ke kasur. "Lila, maksud kamu apa?" tanya Rudy heran. Lila tersenyum, sambil melepaskan semua yang menghalangi. "Diamlah, jangan banyak bicara, ikuti saja perintahku." "Lila," ucapnya pelan, ia pasrah apapun yang terjadi, asalkan ia tetap aman. Akhirnya pertandingan mereka tak terhindarkan. Suara musik yang Rudy putar terdengar lebih syahdu. Sesekali terdengar suara lirih dari mereka berdua. "Ingat, Mas, mulai sekarang kamu harus melayaniku juga," ucapnya sambil berbaring di samping Rudy. "Lila, ini tidak benar. Aku ini kakak sepupumu," jawab Rudy. Lila tertawa kecil. "Kamu pikir bermain dengan tantemu sendiri itu benar?" Rudy terdiam. Ia terpojok. "Baiklah, aku kalah. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau." Lila tersenyum puas, lalu bangkit. "Bagus. Memang seharusnya begitu." Ia merapihkan pakaiannya. "Selama kamu nurut, aku tidak akan mengganggu hubunganmu dengan ibuku," sambungnya, lalu berjalan keluar kamar, meninggalkan Rudy tanpa memberinya kesempatan untuk menjawab. Rudy terjebak dalam hubungan yang tidak seharusnya. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menikmatinya. Sejak saat itu, Lila menjadi sangat agresif padanya. Hampir setiap hari, Lila meminta jatah pada Rudy, memanfaatkan kesempatan sekecil apapun. Lila begitu haus, berbeda dengan ibunya, Lisa, yang hanya meminta 2 kali dalam seminggu. Yang membuat Rudy sangat kelelahan adalah ketika Rudy harus menemani keduanya di hari yang sama. Tapi entah kenapa Rudy menjadi menikmati keadaan itu, tak jarang Rudy yang meminta lebih dulu. Ia menjadi ketergantungan, seperti ada yang kurang jika satu hari ia tidak melakukannya. Di suatu pagi, saat ia sedang sarapan, orang tuanya mengajak untuk kondangan.
Ruth, kamu mau ikut kondangan enggak? Tapi lokasinya jauh, bisa sampai malam, tanya ibunya. Rudy menggeleng. Tidak ma, Rudy di rumah saja. Ibunya tersenyum. Ya sudah, kamu jaga rumah ya. Setelah memastikan orang tuanya sudah benar-benar pergi, ia mengambil ponsel dari sakunya, lalu mengirim pesan untuk Lila. Rumah sepi sampai malam, ketik Rudy. Tak membutuhkan waktu lama, Lila membalas pesan itu. Serius? Enak dong. Rudy mengetik. Iya serius. Lila membalas lagi. Oke, 30 menit lagi aku ke sana. Dengan cepat Rudy segera membalas. Jangan lupa bawa pakaian dinas kesukaanku. Lila tidak menjawab, ia hanya membaca pesan Rudy. Tak membutuhkan waktu lama, Lila datang mengenakan jaket dan legging panjang. Lila menghampiri Rudy yang sudah menunggunya di ruang tamu, lalu memeluknya. Hari ini akan jadi hari yang panjang, bisik Lila. Rudy menyuruh Lila untuk naik ke kamarnya. Lalu ia segera menutup pintu rumah dan memastikan agar terkunci. Lila melepas jaketnya, kini menyisakan kemben berwarna serasi dengan legging hitamnya. Rudy terpana melihat itu, Lila yang menyadarinya langsung tersenyum. Ini yang kamu mau kan mas? Canda Lila. Rudy mengangguk, tanpa basa-basi ia langsung menerkam Lila dengan buas. Hari itu adalah hari mereka. Entah berapa kali mereka melakukannya di hari itu. Menjelang malam Lila pamit pulang. Terima kasih untuk hari ini ya mas, aku puas. Ucapnya sambil memeluk Rudy. Rudy hanya tersenyum, lalu mempererat pelukannya. Kalau kamu kelelahan, aku akan antar kamu pulang. Tidak usah mas, aku pulang sendiri saja, jawab Lila, kemudian pergi meninggalkan Rudy.